وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. أحبتي في الله، barakallahu fikum jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 26 Rajab atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Maret, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk duduk bermajlis melajari agamanya, membacakan hadis-hadis yang mulia dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najlis natafaqqah fid din, kita duduk untuk tafaqquh, melajari agama kita, belajar tentang adab dan akhlak, tentang zikir dan keutamaan zikir dan doa dan yang lainnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke 1494. Nah, qala al-muallif yani Ibn Hajar rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawm al-qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok manusia berduduk-duduk, tidaklah seorang kaum itu duduk dan dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam duduk-duduknya, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tersebut, yakni duduk-duduk yang dia lakukan tersebut akan menjadi kerugian, akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullah beliau menghasankan hadis ini. Ma istafadu min al-hadis, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas yang mulia? Al-haditsu dalilun ala wujubi dzikri was salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna al-majlis alladhi yafqudu dhalika wabalun ala ahlihi wa kadzalika yanbaghi as-salatu was-salamu ala al-anbiya'i al-akharin. Hadis di atas menunjukkan atau menjadi dalil akan wajibnya zikir dan salawat kepada Rasulullah SAW. Wajibnya zikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya majlis yang kehilangan majlis yang tidak ada zikir dan salawat akan menjadi petaka bagi pelakunya, akan menjadi penyesalan bagi pelakunya. Wa kadzalika yanbaghi as-salatu wassalamu 'alal anbiya, dan juga hendaknya kita juga tidak meninggalkan bersalawat kepada nabi-nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وعدد مواضع الصلاة على النبي فبلغت 46 موضعا وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك كتابه القيم جلاء الأفهام. Ada bahkan para ulama menyebutkan ada 46 tempat. 46 apa? Tempat di mana salawat itu dianjurkan. Ada di 46 tempat di mana salawat itu dianjurkan untuk dilakukan di dalamnya. Sampai Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau mengarang sebuah kitab Jadaul Afham judul kitabnya. Di situ beliau menyebutkan kapan saja kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu ada 46 tempat. Nah, di antaranya juga ya kita berselawat kapan saja. Tapi ada di sana perkara-perkara yang dianjurkan bahkan diwajibkan kita berselawat, kayak seperti tahiyatul akhir menjadi kewajiban selawat. Seperti habis azan. Dan masih banyak lagi. Yang jelas ada 46. Dan juga zikir pagi dan petang. Nah, Masya Allah, Ibnul Qayyim rahimahullah sampai mengumpulkan ada 46. Al-thani, la salata ala ghairil anbiya'i istiqlalan. Tidak ada syariat kita bersalawat kepada selain Nabi. Tidak ada syariat kita bersalawat untuk selain Nabi. Entah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Selain itu tidak ada syariat kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada secara khusus untuk selain Nabi, tidak ada. Selawat ini hanya secara khusus diperuntukkan untuk siapa? Nabi. Wa alaihi al-muhaqqiqun min al-ulama innama hadathat fi ahdi al-ubaydiyyin lam takun ma'rufah qablahum wa anna al-anbiya yadhkuruna bit-taraddi wal ghufran. Naam, dan para ulama mengecek, para ulama ahli sunnah, ahlul hadis, ahli sejarah, ahli tarikh berusaha meneliti perkara ini. Ada enggak salawat itu diberikan kepada selain Nabi? Ternyata setelah dicek tidak ada. Dan muncul salawat untuk selain Nabi, terutama kata-kata alaihi salam diberikan secara khusus kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini kebiasaannya orang Syiah. Ini menyebar pada zamannya Ubaidiyun. Ubaidiyun ini Ubaidiyun orang-orang yang dari kelompok-kelompok Syiah. Seringkali mereka mengatakan Ali alaihi salam, Hasan Husain alaihi salam. Enggak boleh kayak gini ini. Alaihi salatu wassalam. Enggak boleh mengkhususkan salawat kepada Ali, kepada Hasan dan Husain. Bahkan sekali lagi salawat dan salam hanya diberikan kepada para siapa? Nabi. Ada juga kebiasaan sering sampai di Indonesia ini, karam Ali, ketika disebut Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini mengkhususkan doa karramallahu wajhah hanya untuk Ali. Ini juga termasuk perkara bid'ah. Kalau sahabat cukup dengan apa? Kata Syekh, taraddi, kita mohonkan semoga Allah meridai mereka. Radhiyallahu taala anhu. Itu untuk siapa? Untuk para sahabat. Atau rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati mereka. Nah, ini dan
Untuk para selain sahabat biasanya rahimahullahu ta'ala. Ya seperti itu. Ini doa yang mulia dan itu doa yang dianjurkan. Siapa saja dari saudara-saudara kita yang meninggal dunia atau sudah meninggal dunia telah mendahului kita, doakan rahimahullah, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Para sahabat kita ucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kita sebutkan radhiyallahu ta'ala anhu karena Allah ridha beneran kepada mereka. Sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Bayyinah, dalam surat At-Taubah, Allah ridha kepada para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena Allah memang ridha kepada para sahabat. Adapun selain para sahabat cukup kita mengatakan rahimahullah. Siapa saja dari saudara kita atau para tabi'in, para ulama, kita doakan rahimahullah, rahimahullah. Nah, taib. Hadis selanjutnya hadis 1495. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman a'taqa 4 anfusin min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub adalah seorang sahabat yang mulia. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat yang mulia, Masya Allah. Dan rumahnya Abu Ayyub adalah tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Pertama kali beliau singgahi tatkala beliau hijrah ke Madinah. Sebelum dibuatkan rumah untuk siapa? Rasulullah SAW. Beliau tinggalnya di mana? Beliau tinggalnya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, setelah dibangun masjidnya Rasulullah SAW, kurang lebih memakan waktu 12 hari. Kemudian diteruskan bangun rumahnya Rasulullah SAW. Kurang lebih 2 atau 3 hari setelah itu baru beliau pindah ke rumahnya, rumah beliau sendiri. Nah, sebelum itu beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah ta'ala, sahabat yang mulia yang jelas. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini, di hadis ini tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Dalam hadis ini tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Orang yang seperti ini, orang yang mengucapkan doa seperti ini sebanyak 10 kali, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memerdekakan budak. Jumlahnya 4 orang budak dari anak turunnya Ismail. Pahalanya seperti orang yang membebaskan budak, 4 orang budak dari anak turunnya Ismail. Ya subhanallah, anak turunnya Ismail maksudnya ya budak. Budak siapa saja, bukan hanya anak turunnya Ismail alaihissalam. Nah, cuman baca itu. Kapan itu Ustadz? Dalam hadis ini disebutkan secara umum, kapan saja, tidak di pagi ataupun tidak di petang, kapan saja. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan, fadlu dzikril madhkur wa huwa asasul Islam wa aslah. Keutamaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan landasan Islam. Zikir ini landasan Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini adalah landasan.
tauhid, karena dalamnya ada tauhid, landasan Islam dan pondasinya. Wa huwal babul wahid ad-dukhul fil Islam fa yanbaghi iktsaru fihi. Dan inilah pintu satu-satunya caranya orang untuk masuk Islam, lewat pintu ini harus mengucapkan la ilaha illallah. Untuk itu seutama-utama zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dia adalah pintu untuk masuk Islam. Maka hendaknya seorang muslim memperbanyak zikir yang satu ini, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-thani jawazu istirqaqil arab wa isbatu fadli dawil ansabir rafi'ah wal murad bir rif'ah ma kana bisababit taqwa kanasabil anbiya was salihin. Yang kedua, bolehnya menjadikan orang Arab itu sebagai budak. Menjadikan orang Arab itu sebagai budak kalau mereka benar-benar menentang agamanya Allah dan mengibarkan peperangan dengan Nabi SAW ketika mereka kalah, ketika tertangkap, boleh dijadikan tawannya sebagai apa? Budak. Boleh, meskipun orang Arab, dengan hadis ini. Karena min waladi Ismail, min waladi Ismail, anak turunnya Ismail ini adalah orang Arab. Nah, boleh menjadikan orang Arab ini sebagai budak. Dan wa isbatu fadli dawil ansab wal rif'ah wal murad bil rif'ah ma kana bisababi taqwa. Dan ditetapkannya atau kita akui bahwasanya keutamaan itu miliknya orang-orang yang memiliki nasab, memiliki nasab yang tinggi. Siapa orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang memiliki dikatakan nasab, orang yang memiliki posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, orang yang terpandang dalam Islam itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang darah keturunannya dari memiliki darah biru umpamanya. Nah, tidak. Orang yang bertakwa seperti nasabnya para nabi, nasabnya orang-orang yang saleh. Nah, ini jelas mereka memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, terus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah orang-orang Quraisy, orang Arab Quraisy, dan dia orang yang muslim, dan dia orang yang bertakwa, terdepan bahkan dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Jadi beliau kumpulkan kemuliaan nasab keturunan beneran, yaitu dari bangsa Quraisy. Quraisy ini kita nggak bisa menutup mata orang Quraisy itu nggak memiliki keutamaan. Orang Quraisy memiliki keutamaan dalam Islam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, an-nasu taba'un li Quraisy. Manusia ini semuanya kiblatnya orang Quraisy. Yang diikuti itu orang Quraisy. Kalau ada manusia yang sekarang ini bertakwa, berarti dia mengikuti orang Quraisy yang bertakwa. Kalau ada manusia yang kurang ajar di zaman sekarang ini, dia mengikuti juga orang Quraisy yang kurang ajar. Kalau ada orang kafir sekarang ini yang memusuhi Islam, pada zamannya Rasulullah SAW juga ada orang Quraisy yang memusuhi apa? Islam. Intinya Quraisy ini jadi rujukan, baik dalam kebaikan ataupun apa? Keburukan. Makanya al-umara, para pemimpin-pemimpin ini harus dari Quraisy. Al-umara min Quraisy, sabda Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin kaum muslim ini harus dari orang Quraisy. Ini kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Ini sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, manusia terbaik dari umatnya Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang Quraisy. Ini keutamaan yang luar biasa beliau kumpulkan antara keutamaan nasab dan keutamaan takwa dan keimanan.
As-salis, yang ketiga yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas, inna dzakira yakhtalifu thawabuhu bi'tibar istihdari ma'ani al-alfat fil qulubi wa imhad at-tawajjuh wal ikhlas li 'allamil ghuyub. Sesungguhnya zikir bagi orang yang berzikir, zikir itu jelas ibadah. Namanya ibadah berpahala. Pahala berzikir bagi orang yang berzikir, pahalanya zikir bagi orang yang berzikir itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang bedakan apa? Yang bedakan adalah ketika dia berzikir dibarengi dengan ihdharul ma'ani, dia pahami makna zikir tersebut. Ini diantara yang membedakan, karena ada sebagian orang berzikir dia barengi dengan sambil memahami makna dari lafaz-lafaz zikir tersebut di dalam hatinya. Wa imhadut tawajjuhul ikhlas, dan yang bedakan juga bedanya keikhlasan seseorang dalam berzikir. Dia pasrahkan, dia ikhlaskan, dia murnikan zikir itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Dan ini juga mempengaruhi kualitas zikir seseorang, mempengaruhi pahalanya zikir seseorang. Sama-sama berzikir la ilaha illallah, ini juga la ilaha illallah, ini la ilaha illallah, tapi beda di sisi Allah. Ini cuma la ilaha illallah sambil ngantuk-ngantuk, nggak dipahami, nggak dihayati, cuma kobat kamit saja mulutnya, tapi nggak sampai di hati. Beda dengan orang yang benar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kadang-kadang sebagian orang ketika menyebut la ilaha illallah sambil di tangannya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak, karena benar-benar dia rasakan benar, dia pahami benar maknanya. Ketika orang mendengar bacaan Al-Quran, yang satu biasa-biasa aja, bahkan yang satunya lagi ada yang sambil tidur, dijadikan bacaan Al-Quran pengantar tidur. La haula wala quwwata illa billah, naudzubillahi min dzalik. Tapi yang satunya lagi, setiap dia membaca Al-Quran, setiap dia mendengar, Masya Allah, ada rasa takut di raut wajahnya. Kemudian tangannya bergerak, subhanallah, subhanallah. Setiap dia dengar ayat-ayat ancaman, ayat-ayat azab, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap disebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang jannah, keindahan surga, dia minta kepada Allah. Jadi kan beda yang dengarkannya. Kalau kita ini dengerin Al-Quran ini hanya untuk sambil lalu, gak dihayati. Gimana mau hayati memang gak paham? Nah, ini perlu kita tingkatkan kualitas keimanan diri kita. Nah, tapi anak merasa khusyuk itu Ustaz kalau imamnya bacaannya kayak Sudes gitu, kayak umumnya Syekh Sudes, anak dengerin bacaan beliau itu, anak terasa khusyuk juga dengerin Ustaz, meskipun anak tidak paham. Tatkala anak sholat di belakangnya imam siapa gitu, ikhwah yang bacaannya bagus, anak juga khusyuk, terasa itu tersentuh dalam hati anak, bergetar hati anak Ustaz. Padahal tidak paham Ustaz. Itu aja antum tidak paham, antum tersentuh, apalagi antum paham. Dan itulah kekuatan Al-Quran. Dan itulah kekuatan Al-Quran. Sampai orang yang nggak paham pun bergoncang hatinya. Padahal nggak paham, apalagi kalau apa? Paham. Banyak jamaah-jamaah orang awam kita, Masya Allah, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh, itu kalau baca bacaan Al-Quran yang kita bacakan, sampai nangis loh mereka sholat itu. Tapi kok ditanya, lah bapak kenapa nangis? Paham memangnya? Tidak paham. Tidak paham. Itulah kekuatan wahyu, kekuatan Al-Quran. Bagaimana kalau itu dipahami? Makanya jelas beda. Apa yang dipahami oleh sahabat radhiyallahu ta'ala, keimanan mereka itu beda sekali dengan kita ini.
Mereka yang jelas mereka adalah orang Arab asli, orang yang, atau kok seandainya bukan orang Arab seperti Bilal bin Rabah, seperti Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, tapi mereka memahami bahasa Arab dan kehidupan sehari-harinya berbicara dengan bahasa Arab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas paham. Maka ketika turun ayat, masya Allah, langsung sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Nah, dan kekuatan keimanan yang mereka miliki. Wa adamu istihdari dzalika wa bidzalika yattafiqu ma jaa'a fi fadli hadha dzikr min 'idki 10 riqab ma 4 riqab. Naam. Naam. Dan juga tatkala orang tidak berzikir tidak dibarengi dengan memahami artinya, beda kualitasnya, pahalanya beda. Makanya di sini dalam hadis yang lain ya ikhwan, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, dia seperti membebaskan budak dari anak turunnya Ismail. 10 budak dalam riwayat. 10 budak. Ini tadi berapa budak di sini? Di hadis ini 4. Loh, kok beda? Kok beda? Inilah yang makanya Syekh mengambil kesimpulan dari ini. Beda karena kualitasnya. Kualitas zikirnya, dalam memahami zikir tersebut, dihadirkan hatinya atau tidak, ikhlas atau tidak dalam menyebutkan, ini yang membedakan. Makanya ada yang mendapatkan, ada yang diganjar seperti orang membebaskan budak 4 budak, ada yang diganjar dari Allah seperti membebaskan budak 10 budak. Subhanallah. Itu maksudnya 1496. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, dengarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka Allah akan hapus dosanya, meskipun dosa orang tersebut sebanyak buih di lautan. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, cuman menyebut subhanallah wa bihamdih berapa kali? 100 kali. 100 kali ini cepat ya. Subhanallah wa bihamdih, 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 subhanallah wa bihamdih. Mungkin 4 atau 3 menit selesai. Nah, nggak sampai 5 menit, 3 menit selesai. Pahalanya seperti orang yang maka Allah akan hapus dosanya meskipun seperti apa? Buih di lautan. Ma istafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia? Fadlu hadza dzikr mustamil ala tasbihillah ta'ala wa tanzihu amma la yaliqu bih. Keutamaan dzikir ini yaitu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang tidak layak bagi Allah. Wa annahu yamhu as-saghair kulliha. Yang dihapus dosa di sini adalah maksudnya dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. In kanat katsiratan liman nataqa bihi 100 marrah. Meskipun dosanya sebanyak apapun, seperti buih di lautan, kalau orang pelaku dosa kecil tersebut dia bertasbih subhanallah bihamdih
sebanyak 100 kali, maka Allah akan hapus dosa kecilnya. Kalau dosa besar tidak. Dosa besar tidak. Kalau dosa besar harus apa? Harus taubat. Wa in lam takun saghair fatukhaffaful kaba'ir kama qala ba'dul ulama. Tapi ini para ulama mengatakan, ini Syekh mengatakan, adapun dosa besar, bukan, kalau dosa besar enggak dihapus semuanya, cuman akan diringankan dengan tasbih ini. Dosanya akan dikurangi, tapi enggak sampai dihapus. Tidak sampai apa? Dihapus, tapi diringankan dosa besarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Kalau pengen dihapus beneran, harus apa? Dosa besar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan dosa kecil, dosa besar. As-tsani sa'atu fadlillahi wa rahmatihi wa maghfiratihi wa lutfihi bi ibadihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Maha luasnya keutamaan Allah, rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, kelemah lembutannya Allah untuk hambanya Subhanahu wa taala. Ya Allah ya ikhwan, apalagi lagi kalau kita tidak berbuat dosa kesyirikan, masih ada celah harapan untuk diampuni dosa kita meskipun dosa besar, asalkan tidak berbuat dosa apa? Syirik. Hadis selanjutnya 1497, wa an Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu taala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti mundu al-yawma lawazanathunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Naam. Dari Juwairiyah bintul Harits, ini adalah istrinya Rasulullah SAW yang mulia. Juwairiyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW itu mengomentari Juwairiyah. Juwairiyah ini berzikir banyak sekali zikirnya. Yang jelas juga berzikir pada Allah dengan zikir yang lain, lama dan jumlahnya banyak gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, laqad qultu, aku ucapkan tadi setelah ucapanmu, setelah zikirmu, aku juga berzikir wahai Juwairiyah. Aku juga mengucapkan zikir-zikir setelah zikirmu tadi yang panjang. Cuman 4 kalimat saja yang aku ucapkan. Cuman 4 kalimat saja zikir yang aku ucapkan. Tapi kalau seandainya ditimbang 4 kalimat ini dengan segala zikir yang kamu baca tadi wahai Juwairiyah, zikirku, apa yang aku ucapkan dari 4 kalimat ini akan mengalahkan seluruh pahala dari zikirmu. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW? Cuma 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsih. Ini 2. Wa zinata arshih 3. Wa midada kalimati, ini 4. Cuma 4 kalimat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan dengan memujinya sejumlah ciptaannya, dan dengan ridhonya Subhanahu wa ta'ala, wa zinata arshih, dan penjaga atau pengangkat arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga wa midada kalimati, sejumlah kalimatnya, midad kalimatihi, tinta-tinta kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Zina. Rasulullah SAW memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memujinya sejumlah makhluknya dan dengan ridhanya subhanahu wa ta'ala. Wa zinata arsyihi, dan para pembawa arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tinta-tinta yang digunakan untuk menulis kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya pujian. Intinya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma 4 kalimat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan zikir yang lainnya dari segi keutamaannya. Taib, ana tanya sama antum, kapan ini zikir ini dibaca? Di waktu pagi dan petang. Kapan dibaca zikir ini, ikhwan? Kapanpun. Ada yang dianjurkan, waktu yang dianjurkan. Jadi zikir pagi dan petang kurang tepat. Zikir pagi dan petang dua-duanya? Tidak, bukan di zikir pagi dan petang. Kapan tepatnya? Pagi saja. Harus jelas loh ya. Enggak, anak jangan-jangan enggak zikir pagi petang, jangan-jangan. Di sana ada yang dibaca pagi dan petang. Ada yang dibaca petang saja dari zikir pagi dan petang itu. Ada juga zikir dibaca di pagi saja. Di antara yang dibaca di pagi saja, di antaranya ini. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsy bidada kalimati, 3 kali. Dan juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini juga. Ini pagi saja. Di sore tidak dibaca lagi. Di antara zikir yang dibaca khusus di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selain itu dibaca pagi petang. Nah, di pagi petang, di waktu pagi hendaknya jangan ditinggalkan ini. Habis itu terserah antum mau kapan saja boleh. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsyi midada kalimati. Nah, al-hadis dalilun ala fadli hadhil kalimat. Hadis di atas menunjukkan akan keutamaan zikir 4 kalimat ini. Wa anna qailaha yudriku fadilat at-tikrari bil adatil madkur. Naam. Bahwasanya orang yang mengucapkannya, berzikir dengan 4 kalimat ini akan mendapatkan keutamaan zikir orang yang berulang-ulang dibacanya dengan bacaan yang lain, seperti yang dilakukan oleh Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Beliau berzikir dengan zikir yang lain. Banyak sekali zikirnya yang jelas. Jadi dengan zikir 4 kalimat ini saja kita sudah mendapatkan keutamaan zikir yang diulang-ulang, jumlahnya yang banyak sekali. Jelas ya ikhwan? Ini keutamaannya. Nah, maka jangan ditinggalkan. Tapi sebelum kita tutup dan kita azan, ada ikhwah yang enggak punya zikir pagi dan petang, angkat tangan, enggak apa-apa, jujur aja. Ada punya zikir pagi petang, Mbah? Enggak punya. Kenapa enggak angkat tangan, Mbah? Nanti kalau enggak punya saya kasih. Bukannya siapa yang enggak punya zikir pagi petang? Berarti semuanya punya ini. Punya semuanya. Cuman Mbah ini yang enggak punya ya, Mbah. Tidak punya zikir pagi petang. Nanti dikasih insyaallah. Bisa bacakan, Mbah? Bisa? Bisa enggak? Insyaallah. Bahkan ada zikir itu ditulis Arab dan juga ditulis apa? Arabnya ditulis dengan tulisan
Latin. Allahumma kayak gitu ditulis pakai Latin. Ada juga, tapi yang saya punya kelihatannya tidak ada. Cuman Arabnya, tapi tulisannya besar-besar. Insya Allah bisa dibaca. Ini penting sekali agar supaya kita ini bisa istiqamah dalam beribadah. Allah tuntun hati ini, bahkan Allah tutup akhir hayat kita dalam husnul khatimah dengan yang jelas keutamaan zikir pagi petang susah untuk diungkapkan dengan kata-kata, banyak sekali keutamaannya. Saya ketika lulus dulu dari kuliah di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah atau di Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah, itu dosen ana sebelum ana pulang, ya maksudnya sebelum kita lulus gitu ya, ana sowan dulu ke dosen-dosen kita dari Saudi ini, ana minta nasihat. Dosen ana memberikan nasihat itu cuma satu, la tatruk dzikr as-subh wal masa. Ya Umar, jangan kau tinggalkan, cuman nasihatnya cuma satu, jangan kau tinggalkan zikir pagi petang. Subhanallah, ajib ya ikhwan, ajib, pengaruhnya luar biasa. Kita komitmen pada sunnah, istiqamah itu, dan insya Allah kita akan ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah kalau kita sungguh-sungguh menjaga apa? Zikir pagi dan petang. Nah, ini anak anjurkan ikhwah yang sudah punya, tolong sebenarnya mudah untuk ngafalnya itu. Setiap kali, setiap sore, setiap pagi antum baca aja. Nanti lama-kelamaan apa? Hafal dengan sendirinya. Nah, taib, cukup fadhal adzan. Seperti biasa habis adzan nanti kita lanjutkan. Nah, fadhal adzan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Suara bawah. Suara bawah, Pak. Suara bawah. Sudah ya? Sudah di suara bawah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadis tadi disebutkan oleh Imam Muslim ya ikhwan. Hadis yang sahih, hadis Juwairiyah tadi. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, ana pesan kepada ikhwah, ketika azan dikumandangkan, pas dikumandangkan itu jangan keluar dari masjid. Pas dikumandangkan azan, jangan keluar dari masjid. Kenapa? Karena itu menyerupai setan. Dia akan keluar, akan lari, menjauh dari apa? Azan. Jadi kalau mau keluar dari masjid untuk apa? Wudu umpamanya, tunggu sampai apa? Selesai azan. Baru keluar, baru wudu. Seperti itu. Biar kita tidak menyerupai siapa tadi? Syaitan. Nah, ini tolong dipahami. Nah, taib. Hadis yang selanjutnya, hadis 1498. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah akhrajahu Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal saleh yang senantiasa pahalanya kekal selama-lamanya. Sesungguhnya amal saleh yang pahalanya kekal selama-lamanya adalah la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Ini al-baqiyatus salihat. Jadi kalau ditanya apa itu baqiyatus salihat, yaitu amalan saleh yang pahalanya senantiasa kekal selama-lamanya. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ada 5. Fadlu hadha dzikr syarif, keutamaan zikir yang mulia yang kita sebutkan tadi. Wa wal baqiyatus salihat allati yabqa thawabuha mahfuzan 'inda Allah ta'ala, yaitu al-baqiyatus salihat yang mana pahalanya senantiasa terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Nah, wa ana hadza siyaq ahabbu ila Allah taala wa la yajibu fiha at-tartib lakin taqdimu subhanallah aula. Naam. Dan siaknya tadi kan, siaknya itu tahu kan? Susunan zikirnya tadi lah. La ilaha illallah, terus subhanallah, terus Allahu akbar. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Susunannya ini, susunan seperti ini paling afdol. Ini susunan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pengen berzikir sesuai dengan susunan ini, sesuai dengan urutannya yang dibuat oleh Rasulullah SAW, ini yang paling afdol. Tapi tidak wajib harus tertib seperti ini. Bisa antum
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Tapi kalau kita urutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ini urutan yang paling afdal. Kenapa? Yang mengurutkan siapa? Rasulullah SAW. Tapi tidak wajib urut. Jelas ya ikhwan? Nah, dan yang paling afdal kata Syekh, paling enggak subhanallah itu disebutkan di depan. Makanya habis la ilaha illallah langsung apa? Subhanallah. Jadi yang paling afdal terlebih dahulu. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya an Samurah, ini sama juga, ini hadis yang ke 1499. An Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW ahabul kalami ila Allah arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, enggak disebutkan di sini. Nah, tapi yang paling ya ini boleh juga urutannya Rasulullah SAW juga ini. Ini juga urutannya Rasulullah SAW. Ini yang kedua, ini hadis yang kedua, langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4. La haula wala quwata illa billah enggak disebutkan di sini. Kalau baqiyatus shalihat ada la haula wala quwata illa billah. Tapi di sini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Kalau antum pengen menyebutkan baqiyatus shalihat tadi, yang 5 tadi. Kalau ini 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan subhanallah. Makanya Syekh rahimahullah ta'ala, beliau pengarang yang mensyarah hadis ini, Tuhfatul Kiram, beliau lebih memilih mendahulukan subhanallah dari yang lainnya. Beliau lebih memilih, bahkan beliau mengatakan lebih afdal adalah mendahulukan subhanallah dari yang lainnya. Karena di baqiyatus shalihat apa yang didahulukan? Di hadis baqiyatus shalihat la ilaha illallah, ya kan? Tapi Syekh mengatakan yang paling afdal adalah mendahulukan subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Beliau lebih memilih untuk didahulukan subhanallah. Kalau mau juga pengen menyebutkan subhanallah, baqiyatus shalihat, tinggal nambahin aja la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, atau Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, pengarang kitab ini, rahimahullah taala, beliau lebih cenderung mengutamakan untuk didahulukan subhanallah daripada la ilaha illallahnya. Karena sama-sama ada hadisnya. Sama-sama ada apanya? Hadisnya. Wallahu taala alam. Yang jelas di sini dalam hadis ini sebutkan 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah, ada 4. Tidak, terserah kamu mengawalinya dari mana, itu tidak akan membahayakan kamu, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, itu tidak akan membahayakan kamu mengawalinya dari mana saja, terserah. Tapi Syekh penyarah hadis ini tetap beliau lebih mengutamakan untuk didahulukan apanya? Subhanallahnya. Tapi tidak ada masalah, antum terserah antum mulai dari apa saja, tidak ada masalah. Nah, yang penting 4 ini atau 5 tadi. Hadis yang ke 1500. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, la haula wala quwwata illa billah." Muttafaqun alaihi. Zad an-Nasa'i, la malja'a minallahi illa ilaih. Naam. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Qais." Wahai Abdullah bin Qais, ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala udulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu perbendaharaan dari perbendaharaan jannah, surga? La haula wala quwwata illa billah. Perbendaharaan surga, jamaah, bapak dan ibu, adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah. Ini Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Imam Nasa'i menambahkan, riwayat Nasa'i, beliau menambahkan, la malja'a minallahi illa ilaih, tidak ada tempat untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada Allah. La malja'a minallahi illa ilaih, ditambahi ini. Jadi perbendaharaan surga itu la haula wala quwwata illa billah. Ditambahi oleh Imam Nasa'i dalam riwayat Nasa'i, la malja'a minallahi illa ilaih, tidak ada tempat untuk berlindung dari Allah, dari azabnya Allah, kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tempat untuk berlari kita ini dari azabnya Allah, dari siksa Allah, dari menghindar dari azabnya Allah, kecuali kita berlarinya menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tuh takut sama Allah, jangan semakin menjauh dari Allah, tapi semakin apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah, jangan semakin menjauh dari Allah, tapi semakin apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum, fadlul hawqalah wa anna thawabaha 'azimun wa nafisun wa maknuzun 'inda Allah taala. Keutamaan perkataan hawqalah. Apa hawqalah? Sering kita mendengar kalimat isti'adzah. Kok isti'adzah apa? Ucapan isti'adzah, apa itu isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil. La ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu akbar. Tahmid. 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 Alhamdulillah. Tahmid itu pujian. Pujian lafadznya bagaimana? Alhamdulillah. Hauqalah, apa hauqalah? La haula wala quwwata illa billah, itu hauqalah. Ini harus tahu loh ya. Tadi isti'adzah, apa isti'adzah? Nanti isti'adzah bilangnya Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah itu meminta perlindungan. Basmalah berarti membaca apa? Kalau ada orang Arab mengatakan ya akhi basmil, basmil ya akhi. Wah, bingung basmil apa basmil? Basmil itu ucapkan bismillah. Gitu kan? Basmil ya akhi. Bismillah, ucapkan bismillah, basmalah. Hauqalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah jangan lupa ya.
tasbih, tahmid, takbir. Tadi sudah tahu ya. Baik. Keutamaan perkataan atau ucapan la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya pahalanya amat sangat besar dan amat sangat mulia dan menjadi perbendaharaan di sisi Allah nanti di jannah. Antum punya tabungan perbendaharaan di surga dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Jangan disepelekan. Makanya tolonglah diisi hari-hari kita ini. Kalau antum diem, nggak ngomong, nggak bicara, diem aja, nggak zikir, nggak apa, pokoknya di rumah diem aja, dapat pahala enggak? Taib, nggak usah banyak bicara. Berdosa nggak kalau anak diem gitu? Berdosa nggak? Tidak berdosa, tapi juga antum nggak punya pahala. Makanya diisilah subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Tadi berapa kali subhanallah wa bihamdih tadi? 100 kali. Yang kedua, asani, yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas, inna lil 'abdi iradatan wa qudratan wa fi'lan haqiqatan yaf'alu biha ma yasha. Lakin iradatuhu wa masyiatuhu la takhruj an iradatillah wa masyiatihi. Fallahu yatlubul amal salih. Sesungguhnya seorang hamba itu memiliki kehendak, memiliki kekuatan, bisa berbuat, bisa beramal sesuai dengan kehendak dia, berbuat dengan sebenar-benar perbuatan. Bisa manusia itu sesuai dengan kehendak dia, tapi kehendak manusia atau hamba tersebut tidak bisa keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta fallahu yatlubul amal salih, maka Allah Subhanahu wa taala itu meminta dari kita amal saleh. Allah itu meminta dari kita amal saleh. Fal 'abdu yuriduhu wa yaf'aluhu wa yas'alullaha li'anata 'alaihi biqaulihi la haula wala quwata illa billah. Dan seorang hamba yang beriman, dia melakukan amal saleh, dia turuti apa yang diperintahkan oleh Allah, dia laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga memohon dalam melakukan amal saleh tersebut. Seorang hamba minta pertolongan kepada siapa? Allah, dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamidu ala quwwatihi wa qudratihi. Dan kita dalam beramal saleh, dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama, jangan cuma mengandalkan kekuatan kita, kecerdasan kita, kuatnya hafalan kita. Enggak, kita minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini para ulama mengatakan nasihatnya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak sesering mungkin mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Meskipun kita ini sudah di atas sunnah, semangat beramal saleh, beribadah, tapi terus kita banyak, tetap kita butuh, kita fakir, kita miskin akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau memiliki ungkapan yang amat sangat bagus sekali masalah ini. Naam, la haula wala quwwata illa billah. Sampai beliau mengatakan la haula wala quwwata illa billah ini yudhibul ham wal gham, akan menghilangkan kesedihan, kegundahan, kepenatan, rasa sedih. Wa aqalluhal faqr, kata beliau, dan kesedihan yang paling ringan itu adalah kesedihan yang disebabkan karena kemiskinan. Jadi orang yang kata Ibnu Qayyim, orang yang sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah akan dijauhkan oleh Allah dari kemiskinan. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Beliau juga berdalil dengan sebuah hadis yang mana hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama.
Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Tapi perkataannya Ibnul Qayyim, bahwasanya la haula wala quwata illa billah ini benar dari segi maknanya betul. Bahwasanya ucapan la haula wala quwata illa billah ini akan menghilangkan kesedihan, menepis kesedihan. Dan ungkapan beliau subhanallah bagus sekali. Dan perkara yang membuat kita sedih itu adalah kemiskinan juga. Kemiskinannya yang membuat kita sedih. Dalam berapa banyak orang itu stres hanya gara-gara kemiskinan. Dan berapa banyak orang itu murtad dari agamanya gara-gara apa? Kemiskinan. Ini bahaya. Banyak orang yang sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, kan dijauhkan dari kemiskinan. Buktikan ya ikhwan. Anak nggak usah banyak teori ya. Buktikan. Nah, ini perlu diamalkan. Saat dapat hadis amalkan. Nanti diberkahi kita ini. Kalau antum suka mengamalkan hadis, ada ayat bagus, kajian tadi bagus, diamalkan. Tentang tadi masalah tadi jangan keluar ketika azan, ya kan? Itu ada hadisnya. Rasulullah SAW melarang orang keluar ketika azan. Ketika ada orang, ini yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, ketika ada muadzin azan, ada seorang sahabat itu keluar, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Langsung orang ini telah menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Qasim. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada larangan seperti ini, kita tidak akan ulangi lagi. Allah akan berkahi nanti antum. Allah akan berkahi umur antum. Ada sunnah yang bagus antum amalkan. Ada zikir keutamaannya sudah antum ketahui, antum amalkan. Subhanallah bihamdi, amalkan. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Ini bagus, amalkan. Allah akan berkahi umur antum ya ikhwan. Bahkan ilmu antum meskipun sedikit Allah berkahi. Apa wujudnya berkah itu? Tenangnya hati kita, semakin semangatnya kita beribadah, jauhnya kita dari kelalaian. Allah lancarkan rezeki kita, Allah jaga kita. Yang lainnya Allah akan ajari antum ilmu-ilmu yang lain yang belum antum ketahui. Tatkala antum amalkan ilmu yang sudah antum ketahui. Man 'allama bima 'alima 'allamahu Allahu 'ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, Allah akan ajarkan dia. Ini perkataan para ulama. Allah akan ajari dia dengan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Kapan itu? Harus diamalkan. Makanya para ulama hadis itu, akhi, subhanallah, ana baca perkataannya, riwayat yang disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama hadis terkenal dari Baghdad. Nasihat beliau meninggalkan sebuah nasihat dari para ulama salaf. Itu nasihatnya ahli hadis kepada ahlul hadis. Gurunya, seorang guru ini ahli hadis, dia memberikan nasihat kepada muridnya, dia juga penuntut hadis. Kata gurunya apa? La tastakthir minal hadis. Pesanku pada kamu jangan banyak-banyak ngumpulin riwayat hadis. Kenapa ikhwan? Karena setiap riwayat yang kamu riwayatkan, kalau enggak kamu amalkan, wabalan alaik, bencana bagi kamu. Semakin banyak riwayat yang engkau kumpulkan, Allah musta'an, akan semakin berat tuntutanmu di hadapan Allah kalau enggak kamu amalkan. Intinya ilmu itu apa sih? Diamalkan, amalkan. Dan nanti Allah akan rubah diri kamu. Allah berkahi, Allah rubah kepribadian yang buruk pada diri kita. Allah jauhkan kita dari sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji dengan kita mengamalkan ilmu tadi. Itu keberkahan ya ikhwan. Anak dan istri antum semakin baik, semakin lurus karena keberkahan ilmu. Bukan semakin banyak ilmu semakin berani, semakin akhlaknya jauh dari harapan, nggak punya sopan santun, nggak punya akhlak, nggak mencerminkan orang yang ngaji. Berarti ini kan ilmunya tidak bermanfaat. Ini hati-hati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya sebelum ana tutup? Ada yang bertanya?
Ada yang tanya di situ? Fadhal. Mendengarkan bacaan Al-Quran murattal sambil bekerja. Allah Ta'ala a'lam. Perkataan seperti ini atau pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada para ulama. Dilarang. Tidak boleh kita dengerin murattal di dapur sambil goreng telur, semuanya membuat mie goreng. Enggak. Al-Quran tidak seperti itu sikap kita kepada Al-Quran. Apa dalilnya? Enggak diperbolehkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, maka apa? Dengarkan dan diam. Fastami'u itu kalau antum paham bahasa Arab ya, adalah mendengar itu ada berapa macam-macam bentuk mendengar. Dalam bahasa Arab itu dibedakan antara mendengar, biasa mendengar, dengan benar-benar mendengar dengan seksama, itu beda dalam bahasa Arab. Sami'a itu artinya mendengar, biasa aja sami'a, mendengar. Saya mendengar ucapan kamu, saya mendengar pertanyaan kamu. Sami'a. Tapi istama'a itu dalam bahasa Al-Quran tadi, fastami'u lahu. Dengarlah, tapi bukan cuman dengarlah, bukan gitu. Dengarlah dengan apa? Seksama. Pasang telinga benar, hentikan segala kegiatan, fokus ke situ. Itu istami', dengarkan. Tapi kalau ada orang Arab memerintahkan kepada antum, isma' ya akhi, isma' kalami, dengar omongan saya, tolonglah dengar omongan saya, itu biasa. Tapi kalau istami' ila qawli ya akhi, istami' ila qawli, istami'u, hentikan kegiatan, semua dengarkan ke saya, semua fokus ke sini, gitu maksudnya. Jadi istami'u dalam Al-Quran disebutkan fastami'u, bukan fasma'u, bukan. Makanya jangan dijadikan tadi kayak mengantar tidur. Tidak boleh itu. Pengantar tidur itu antum sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Hadisnya sahih Muslim. 30 ayat yang akan menjaga kalian dari azab api neraka, yaitu surat apa? Al-Mulk. Apabila dibaca di malam hari sebelum tidur. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan di siang hari atau pagi hari, enggak. Di malam hari bacanya. Pengantar tidur itu antum habis selesai baca surat Al-Mulk, antum lanjutkan baca surat As-Sajdah. Baca surat apa? Sajdah. Pengantar tidur itu kalau antum ingin benar-benar tidurnya pulas gitu ya, bahagia, kayak tidurnya pengantin gitu kan ya, antarkan diri antum dengan membaca surat Al-Isra. Dan ini semuanya Al-Isra, As-Sajdah, Al-Mulk, ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Al-Isra itu hampir setengah juz lebih loh ya, setengah juz lebih, 6 halaman kok nggak salah, 6 lembar kok nggak salah surat Al-Isra itu. Baca surat Al-Isra. Kapan tidurnya Ustaz? Belum selesai sudah apa? Terkapar. Bahasa Indonesia yang fusha ini ya. Belum selesai dah terkapar membaca Al-Isra. Ya, baca dulu surat Al-Mulk 30 ayat. As-Sajdah 31 enggak atau 41. Enggak jauh beda. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengantar tidur. Nah ini makanya nggak usah banyak-banyak dulu lah, zikir tadi loh diamalkannya, zikir tadi diamalkan, tambah lagi. Jadi hidup itu sehari itu masya Allah nikmat gitu. Seolah-olah kita hidup bersama Rasulullah SAW. Allahu Akbar, nikmat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Fadhal akhi.
Mbah ini dulu aja. Monggo, enggak, Mbah. Hah? Apa bedanya? Kenapa? Ya, itu zikir sebelum tidurnya di situ, Mbah. Baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali semuanya. Itu zikirnya. Kalau tadi bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah SAW, wirid maksudnya bacaan Al-Qur'an pengantar sebelum beliau tidur tuh, itu tadi yang dibaca. Kalau zikirnya sebelum tidur, doa sebelum tidur, itu diantaranya 3 kul, terus ayat kursi, terus apa? 3 kul aja sudah. 3 kul aja. Terlalu singkat. Rasul bayangin ini. Surat-surat tadi dibaca semua oleh Rasulullah SAW 3-3-nya. Terus ditambah lagi baca 3 kul ya. 3 kul. Nah, terus 3 kul pun juga diulangi 3 kali. Terus baca apa? Ayat kursi. Terus baca apa lagi? Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Berarti ini ketahuan semuanya berarti ngamalkan begitu kelihatannya Kak sebelum tidur. Ini ketahuan ini. Semuanya pada ngamalkan ini insyaallah ya. Ini terlalu berat nanti anak jelaskan semuanya, terlalu berat tuntutannya ini. Kalau nggak diamalkan ini berat nanti. Jangan banyak riwayat anak sebutkan ya. Nanti terlalu berat tuntutannya di hadapan Allah. 3 kul, terus apa lagi? Diulangi lagi 3 kul, terus ayat kursi, terus 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini sudah hafal 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Enggak usah ini dulu lah. Ayat kursi udah hafal? Yang jawab kelihatannya 3 orang gitu kelihatannya. Ayat kursi udah hafal ya? Kajian yang akan datang setoran gimana? Doa sebelum tidur ini. Ini sudah ancang-ancang anak tidak hadir di sini. Inilah kenapa umur kita ini kurang diberkahi. Kita itu ngaji tapi kadang-kadang masih emosinan, kadang-kadang bersikap liar, kadang-kadang nggak terkontrol. Itu karena ilmunya nggak amalkan. Gimana anak mau nuntut zikir pagi dan petang loh? Ini aja loh, ayat kursi nggak dihafalin. Jamaah tablik itu semangat kalau dikasih amalan-amalan fadilah-fadilah amal seperti ini. Semangat. Kita ini katanya pengikutnya Rasulullah SAW, salafi, salafun saleh. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini ya ikhwan, dengarkan. Man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah kafata. Orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu sudah cukup baginya. Allah akan cukupi dia, Allah lindungi dia, Allah akan jaga dia. Bahkan disebutkan orang yang membaca di rumahnya sebelum tidur 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, setan itu akan lari menjauh dari rumah tersebut. Salasat layali, tidak akan dekat selama 3 malam. Gimana lah rumah kita ini nggak pernah dibacain nih. Makanya rumah itu adanya panas, masuk rumah suntuk gitu kan, karena nggak ada bacaan di rumah ini. Masuk rumah sesek dada itu.
La haula wala quwwata illa billah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dibaca, terus ada doa yang lain. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta bismika Allahumma amutu wa ahya. Setelah baca tadi yang panjang tadi, dan masih ada doa yang lainnya. Enggak, ini dah cukup. Bahkan kadang-kadang anak itu enggak sempat doa yang lainnya. Anak kadang cuma baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sama ayat kursi. Kul gitu kadang-kadang enggak anak baca. Kok saking capeknya, paling enggak 2 ayat terakhir. Kafatah, karena Rasulullah SAW mengatakan kafatah itu dah cukup. Allah jaga sampai pagi hari. Ya ikhwannya. Nah, pertanyaan sudah tadi ya. Fadhal akhi, terakhir. Secara umum hukum asalnya berdoa itu disunnahkan angkat tangan. Secara umum berdoa itu disunnahkan untuk mengangkat tangan. Itu hukum asalnya. Berdoa itu ya angkat tangan. Disebutkan dalam hadis, nanti setelah hadis ini nanti kita akan baca, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza da'a ilaihi wa rafa'a yadayhi ayaruddahuma sifra. Nanti kita akan sebutkan dalam masalah doa setelah ini, mungkin pertemuan yang akan datang. Sesungguhnya Rabb kalian, kata Rasulullah SAW, itu adalah Rabb yang maha pemalu. Rabb Allah itu maha malu. Malu dari hambanya yang berdoa, yang mengangkat kedua tangannya kepadanya. Malu bagi Allah kalau tidak kabulkan itu. Allah malu kalau ada hamba mengangkat dua tangannya ketika berdoa dan Allah tidak kabulkan. Itu Allah malu. Dari hadis ini disyariatkannya kita mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Apakah setiap kali berdoa, ini pertanyaan, apakah setiap kali berdoa kita angkat tangan? Ini beda lagi. Secara umum tadi berdoa itu memang disyariatkan angkat tangan. Tapi apakah setiap kali berdoa kita angkat tangan? Ini ya, makanya bagusnya kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang apa? Tidak setiap berdoa angkat tangan, setiap berdoa angkat tangan, enggak. Karena Rasulullah SAW angkat tangan itu beliau lakukan ketika istisqa. Ketika minta hujan, atau setelah kejadian diturunkan hujan kemudian terjadi musibah karena mungkin banjir bandang segala macam merusak rumah dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga berdoa lagi untuk apa? Sambil angkat tangan lagi. Nah, itu disebutkan dalam hadis. Dan beliau ada di Arafah juga berdoa dengan angkat tangan. Tapi antara adzan dan iqamat tidak disebutkan kalau beliau berdoa di situ sambil angkat tangan. Habis sholat 5 waktu tidak disebutkan dalam riwayat beliau angkat tangan di situ doa. Tidak disebutkan dalam riwayat angkat tangan. Tapi boleh enggak Ustaz anak doa antara adzan dan iqamat angkat tangan? Boleh. Boleh berdoa antara adzan dengan iqamat angkat tangan, tapi jangan apa? Terus-terusan setiap berdoa antara adzan dan iqamat angkat tangan terus. Kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tidak. Nanti kalau diangkat tangan terus ini butuh dalil yang kuat.
Tapi masalah berdoa dengan angkat tangan ini disyariatkan. Tapi apakah setiap doa? Ya ini butuh dalil juga. Tidak setiap kali doa angkat tangan enggak. Nah, itu harus dibedakan tadi. Tapi angkat tangan sekali lagi adalah perkara yang disyariatkan dalam berdoa. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar ya.